Asma, kembali ke Prodet. Podcast bersama kelompok kita. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Nora Rahmayuna dan di sini pastinya nggak akan sendirian nih. Ada temanku di sana. Nama aku Muat Indonesia Permana. Dan aku Zat, Nama aku Amjad Syafiq. sama aku Fajrina Faisal. Dan pada kesempatan kali ini kita di sini duduk di sini kita akan membahas mengenai CSR atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin teman-teman yang di sana nih belum pada tahu apa sih CSR itu, Jad. Yang biasa disebut Corporate Social Responsibility ada komitmen perseroan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, mungkin kita tahu sendiri kan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Nah, pasti CSR itu pasti diatur sama hukum. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian tahu gak sih CSR itu diatur oleh hukum apa? CSR itu kalau nggak salah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang membahas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, oh berarti benar-benar dihukum sama negara kita sendiri ya. Nah, terus juga aku sering melihat nih ya di media sosial itu banyak banget laporan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan akibat banyaknya transportasi dari perusahaan yang melewati lingkungan masyarakat mereka sendiri yang membuat kerusakan secara finansial juga material. Nah, gimana sih tanggapan kalian menurut kasus ini? Kalau setauku nih baca-baca gitu, itu harusnya ada hukumnya kan, harusnya ada si perusahaan itu bisa kena sesuatu gitu. Nah, apa tuh? Itu biasanya kalau misalnya melanggar itu pasti kena sanksi kan atau tuntutan dari perusahaan itu sendiri. Nah, eh, perusahaan itu berhubungan dengan masyarakat tentunya akan mendapat sanksi dari masyarakat dan dari perusahaan itu sendiri bisa cabut izin hukumnya gitu Yumna. Itu topik yang bakalan unik banget kita bahas pada kesempatan kali ini enggak sih? Tapi rasanya kita juga butuh seseorang yang lebih berpengalaman nggak sih Nah, teman-teman? betul, betul, Betul betul. sekali. Banget tuh, Hasan tuh. Nah, juga Nah, mungkin kita bakal diskusi lebih lanjut juga bersama pakar yang hebat banget pastinya. Nah, untuk melengkapi diskusi ini mungkin boleh dikenalin nih. Oke, untuk menanggapi diskusi kita nih, kita bakal ditemani oleh Bang Sofyan Adi nih. Beliau ini seorang hakim yang akan memberikan pandangan tentang CSR dari sisi hukum nih, teman-teman. Langsung aja nggak sih kita panggil Bang Sofyan Adi. Ya, perkenalkan nama saya Sofyan Adi ya, sarjana hukum magister hukum. Sekarang bertugas di Pengadilan Negeri Painan sebagai hakim tingkat pertama pada Mahkamah Agung. Bahwa CSR itu lahirnya karena adanya undang-undang berkenaan dengan perseroan terbatas 48 tahun 2007 ya, di mana setiap perseroan yang berorientasi pada unit usaha atau core inti bisnisnya yang bergerak dalam sumber daya alam itu wajib menggunakan CSR. CSR sendiri itu bahasa terminologi dalam akademisi, tapi dalam ilmu praktik hukum itu disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT pasal 1 angka 3. Mungkin dari saya ingin bertanya ya, Bang. Hmm. Nah, dalam perspektif hukum itu sendiri, apa sih yang dianggap sebagai tindakan CSR yang efektif dan berdampak positif? Nah, karena di pasal 43 ayat 3 itu Undang-Undang PT menyatakan yang wajib hanya perusahaan yang bergerak di atau bersentuhan dengan sumber daya alam. CSR yang diimplementasikan wajib memberi bantuan kepada masyarakat baik fisik maupun non fisik. Ya, fisik itu misalnya bisa pemberdayaan bangunan fisik di bidang kesehatan, di bidang kesejahteraan sosial seperti pasar. Dalam konteks non fisik itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan kegiatan usaha.
Oke, berarti tindakannya lebih ke pemberdayaan manusia, Iya, pemberdayaan manusia. baik itu melalui tindakan fisik maupun non fisik ya. Hmm, Mungkin lebih ke tantangan sama masalah hukum yang sering dihadapi perusahaan gitu, Bang. Kayak bagaimana hukum ini tuh bisa memenuhi perusahaan bisa melakukan CSR itu di perusahaan oke. mereka. Kenapa bisa melakukan CSR? Ya, pertama kita bicara dulu hukumnya. CSR itu merupakan suatu kewajiban bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya, ya, yang di sumber daya alam. Karena suatu kewajiban, maka hak kita sebagai masyarakat untuk meminta. Nah, bagaimana kita tahu, masyarakat tahu, ya, bahwa perusahaan telah melaksanakan program CSR. Nah, setiap perusahaan akan membuat laporan tahunan yang berisi catatan keuangan. CSR itu memang tidak ada besarannya berapa persen dari pendapatan profit perusahaan, tetapi ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi oleh perusahaan melalui dana CSR. Perusahaan itu memang ada hukum, company by rules, aturan yang dibuat oleh pemilik perusahaan. Perusahaan itu ada perusahaan terbuka dan ada perusahaan tertutup. Teman-teman lebih tahu, ya. Kalau perusahaan terbuka, semua laporan keuangan, laporan tahunan itu memuat laporan keuangan, memuat due diligence, memuat CSR. Di situ semua tertuang. Nah, dari situ kita tahu kemana aliran CSR. Sampai saat itu cuman itu untuk mengetahui bagaimana perusahaan atau suatu perseroan melaksanakan program CSR. Jadi dilihat dari laporan keuangannya sendiri gitu ya, Bang. Ya, Izin tanya Bang, eh, bagaimana jika ada perusahaan yang melanggar prinsip CSR, itu dikenakan sanksi atau tindakan hukum apa ya? nah, dalam pelaksanaan CSR itu kontribusinya perusahaan bukan dengan pemerintah, tetapi perusahaan dengan masyarakat setempat. Ya, di mana core bisnis perusahaan itu berdomisili. Ya, ketika perusahaan dalam anggaran dasarnya telah menyediakan dana CSR, terus kemudian tidak melaksanakan CSR, nah itu kita kembali lagi ke company by rules-nya dari perusahaan tersebut. Misalnya, kalau dalam konteks perizinan, perusahaan yang tidak melaksanakan CSR tidak boleh dihambat, tapi tuntutan dari masyarakat terhadap pelaksanaan CSR itu dapat dilakukan. Jadi kita itu bisa menuntut hak kita Iya, sebagai masyarakat dan iya, perusahaan bisa melakukan kewajiban tersebut setelah kita menuntut gitu ya Pak. iya. Saya sendiri pernah baca-baca ya Bang, di sebuah artikel gitu. Ada kasus pelanggaran CSR yang dilakukan oleh PT Freeport. Nah, Hmm. itu juga yang seperti Abang bilang tadi ditangani oleh badan hukum yang ada di sana. Nah, itu pelanggarannya biasa bentuknya ada pelanggaran hak asasi manusia, yaitu perlakuan buruk terhadap pekerja di tambang itu, Bang. Nah, selain itu ada juga pelanggaran CSR-nya yaitu terkait lingkungan hidup, terkait tentang pengerusakan lingkungan hidup dan kegiatan penambangan yang merusak lingkungan karena melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Nah, kan padahal udah ada tuh Bang di undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 ya Bang tahun 2009 tentang Ya, perlindungan tentang dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu ada nggak sih Bang peraturan perundang-undangan yang melindungi hak para pekerja dan bagaimana sih tanggapan Bang Aan nih mengenai hal tersebut gitu? Jadi di Undang-Undang Tenaga Kerja itu diatur dulu penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Yang pertama itu penyelesaian secara bipatrik antara asosiasi buruh dengan perusahaan. Ya, kemudian dari situ tidak tercapai suatu penyelesaian, maka ditingkatkan melalui tripatrit melibatkan pemerintah daerah, yaitu dinas tenaga kerja yang berada di kabupaten atau provinsi setempat. Nah, dari perjanjian dari negosiasi tripatrit tersebut belum juga menyelesaikan persoalan di antara para pihak tersebut, itu dapat dilakukan gugatan pada pengadilan negeri yang mempunyai status hubungan industrial. Jadi ada sengketa hubungan industrial antara serikat buruh dengan pemberi kerja. Perbuatan suatu perusahaan kepada karyawannya, kita kembali lagi kepada prinsip CSR tadi. Yang pertama, profit.
ya, karena perusahaan komisaris atau perusahaan yang punya kan komisaris itu hanya bagaimana perusahaan itu berjalan. Nah, tapi kedudukannya diatur melalui Undang Ketenagakerjaan. Dibuatlah suatu kesepakatan ketika para pekerja itu dengan pemberi kerja, ya ada kesepakatan, kesepakatannya berimbang. Yang kedua berkenaan dengan eh, pencemaran lingkungan ya, penambangan di dalam ya, di bawah tanah. Nah, tapi melalui regulasi yang ditetapkan pemerintah, kerusakan lingkungan itu ada dua hal. Yang pertama pidananya. Kita lihat dari aspek pidana, kacamata hukum pidana itu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, pidananya itu berbeda dengan orang. Kalau kita kan dipidana masuk penjara toh. Nah, kalau perusahaan itu dihentikan izinnya. Tadi ada pengerusakan lingkungan ada dua ya. Ya, Pertama tentang dari pidana, yaitu ada kan kalau perseorang yang di penjara dan lain sebagainya, tapi kalau perusahaan tuh lebih ke arah pencabutan izin ya, Pak. iya, pidana lebih ke penghentian operasi. Nasional, oke. Kalau tentang tadi ganti rugi itu kita berarti ke gugatan gitu ya, Bang. Ya, Perusahaan. gugatan. Tadi berarti tentang perlindungan hak para pekerja berarti tadi dijelasin tenaga kerja ya, Bang. Tidak bisa Ya, bipatri, tripatri kalau nggak bisa nanti lihat pengadilan hukum ya, Bang. ya, pengadilan. Oke, mungkin Bang, itu menjadi pertanyaan terakhir pada sesi diskusi kita kali ini nih Bang. Nah, mungkin Mm-mm. nggak terasa juga kan kita diskusinya udah kita juga banyak-banyak dapat ilmu tentang CSR melalui pandangan dari hukum. Mungkin tadi kita juga ternyata bisa untuk ngegugat dari si perusahaan dan kemudian perusahaan juga ternyata kalau tidak melaksanakan CSR bisa mungkin dicabut operasionalnya gitu kan Mbak. Nah, Ya, aku juga mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bang Aan yang sudah berkenan untuk sharing-sharing atau diskusi sama kita mengenai CSR di sini, Bang. Oke, nggak kerasa nih kita udah bertukar-tukar dan sharing season bersama Bang Aan tentang CSR. Dan kita udah dapat apa aja, Firman, tadi? Kita udah dapat ilmu yang sangat banyak terkait hubungan CSR dengan hukum, dengan perusahaan. Betul, dan ternyata dari si perusahaan ini kita juga bisa menuntut dari si perusahaan untuk melakukan CSR terhadap lingkungan sekitarnya dan si perusahaan ini juga bisa nantinya dicabutkan operasionalnya gitu ketika nanti dia diketahui kalau melanggar dari CSR itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada tambahan? Mungkin dari aku sendiri ya, yang pastinya kita sebagai masyarakat juga harus lebih care mengenai perusahaan yang kita itu bisa memberikan juga dampak baiknya juga. Nah, kalau mungkin perusahaan juga bisa menambahkan value untuk mereka sendiri untuk menambahkan profit yang pastinya. Benar banget. Nah, segitu dulu dari kita. Semoga infonya atau informasi yang sudah kita berikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di podium selanjutnya. Dadah. 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 Tell me, don't you see it?